yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Salam, senang bertemu kembali di acara yang kita cintai ini. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Ungkapan Keajaiban Kasih. Pada suatu kali di suatu tempat sepasang muda-mudi mereka bertemu, kemudian mereka berkenalan dan setelah itu mereka kemudian berteman dan kemudian mereka menyatakan untuk berpacaran. Setelah mereka berpacaran, mereka merasa mereka sangat cocok satu sama lain. Dan tidak lama kemudian mereka pun sepakat untuk menikah. Mereka sangat bahagia. Dan segera pada tahun pertama mereka pun mendapatkan seorang anak. Waktu berjalan, mereka rasa mereka tetap bahagia. Dan bertambah bahagia. Dan pada tahun ketiga, pasangan ini kembali mendapatkan anak yang kedua. Sang suami oleh karena kasih sayangnya terhadap istrinya, oleh karena kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, apa saja kebutuhan dalam rumah tangga dia berusaha untuk memenuhinya. Dia bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Dia juga menyewa seorang pembantu agar supaya istrinya tidak terlalu terbebani oleh karena mengasuh 2 orang anaknya. Akan tetapi setelah waktu berjalan 5 tahun kemudian, rumah tangga ini sudah mulai terjadi beberapa masalah. Pada tahun ke-6, masalah semakin besar dan semakin banyak. Dan pada tahun yang ke-7, mereka pun bercerai. Suami tidak dapat lagi mempertahankan istrinya. Dan istrinya pun tidak dapat lagi bertahan dengan suaminya. Mereka merasa sangat tidak cocok. Walaupun pada awalnya mereka merasa sangat cocok. Akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu, mereka mulai merenungi. Suami, walaupun mereka sudah berpisah dengan istrinya, suami ini merasakan kesepian. Sang istri pun demikian. Yang tadinya pada tahun ke-6 mereka merasa sangat tidak cocok. Sehingga membuat mereka harus berpisah. Tetapi setelah 3 tahun mereka bercerai, mereka merasakan mereka sangat membutuhkan satu terhadap yang lain. Tadinya mereka sudah sampai ke meja pengadilan dan bercerai secara sah di pengadilan. Dengan demikian, mereka sudah bukan lagi satu, tetapi sudah menjadi 2. Setelah 3 tahun, mereka merasakan kesepian, mereka merasakan kehilangan satu terhadap yang lain. Lalu di suatu tempat mereka berjumpa kembali. Dalam perjumpaan itu, mereka seolah-olah baru ketemu untuk pertama kalinya. Kembali yang laki-laki merasakan jatuh cinta kepada sang bekas istrinya. Istrinya pun demikian. Dia merasa jatuh cinta kepada bekas suaminya. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, 1 tahun setelah mereka kembali bertemu untuk kedua kalinya ini,
mereka sepakat kembali untuk menikah kembali. Mereka sudah bercerai dan perceraian mereka sah secara pengadilan. Tetapi untuk kedua kalinya ini mereka sepakat untuk menikah kembali. Pada waktu pernikahan pertama, mereka mengenakan pakaian yang serba merah. Tetapi pada pernikahan kedua, mereka sepakat, mereka tidak lagi mengenakan pakaian yang serba merah. Tetapi mereka sepakat untuk mengenakan pakaian yang serba putih. Teman-temannya bertanya, kenapa kalau dulu kalian mengenakan jas, celana warna merah, gaun warna merah, dan semua perhiasan merah, aksesoris merah. Tetapi kenapa pernikahan kedua ini kalian mengenakan yang putih? Lalu keduanya menjawab bersama-sama, putih menandakan kesucian cinta. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membuka buku Yesaya pasal 1. Di dalam Yesaya pasal 1 ini sangat menarik oleh karena Tuhan mengungkapkan tentang perasaannya terhadap bangsa Israel. Dan saya menyebutkan ini adalah ungkapan keajaiban kasih Allah. Bagaimana dia mengungkapkan? Mari kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan Allah berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, Tuhan katakan? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Ini adalah ungkapan perasaan Tuhan terhadap kaum yang dicintainya, yaitu bangsa Israel. Umat kesayangannya, umat yang sangat dicintainya. Di dalam Yesaya pasal 5, Tuhan mengungkapkan dengan cara lain ungkapan tentang kasih-Nya kepada bangsa Israel. Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2, saya ingin membacakannya untuk kita. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan anggur yang baik. Tetapi Tuhan katakan, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam.
Di pasal 5 ini Tuhan mengungkapkan perasaannya. Dia ungkapkan dalam syair yang sangat indah. Dan memang di dalam buku Yesaya ini Tuhan mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara. Ungkapan tentang kasih-Nya. Khususnya di dalam Yesaya pasal 5. Dia menggambarkan umatnya, kekasihnya itu memiliki kebun anggur. Dia sudah mengolah tanah kebun itu dengan sebaik-baiknya. Dia memilih bibit anggur dari pokok anggur pilihan. Lalu dia menanami anggur pilihan ini di tanah yang telah dia siapkan dengan penuh kasih. Tetapi setelah anggur ini berbuah, dia menghasilkan anggur asam. Sehingga dia katakan di dalam ayat yang keempat, apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya buah anggur yang asam? Tuhan bertanya, aku sudah mengusahakan dengan sebaik-baiknya, sudah menanam bibit anggur yang baik. Tetapi kenapa dihasilkannya anggur yang asam? Bangsa Israel adalah anggur pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bibit anggur pilihan. Tuhan sudah memberkati bangsa Israel, menyediakan segala berkat-Nya. Tetapi Israel menjadi jahat. Dia meninggalkan Tuhan. Ini sama dengan kisah cinta di satu pasang pemuda-pemudi tadi. Tetapi Tuhan ungkapkan di dalam Yesaya pasal 1. Di dalam Yesaya pasal 1 ini di ayat 6, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut. Dan tidak ditaruh minyak. Mereka sudah habis, bangsa Israel ini, oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan izinkan bangsa ini dihajar oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur menindas bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu, menindas bangsa Israel ini. Mereka betul-betul tertindas. Itulah sebabnya Tuhan katakan mereka sudah seluruh badannya sakit. Bilur-bilur, tidak ada yang memijit, tidak ada yang membalut. Tetapi Tuhan menyatakan keheranannya. Kenapa mereka tidak kembali kepadaku? Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberkati mereka dengan berkat-berkat yang limpah. Menyediakan segala kebutuhan mereka. Mereka justru berpaling dari Tuhan. Mereka justru menyembah Allah-Allah lain. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Secara harfiah bangsa ini sesungguhnya beribadah kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihatnya? Kita baca dari Yesaya pasal 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai manusia-manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dan lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Bangsa ini secara harfiah mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka rajin datang membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku sudah jemu dengan semua. Kenapa jemu? Kita lanjutkan.
Apabila kamu datang menghadap kehadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Satu kesalahan bangsa Israel. Mereka datang membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa lembu gemukan, membawa kambing domba untuk mereka korbankan kepada Tuhan. Tetapi mereka menginjak-injak kekudusan bait Tuhan. Lalu di dalam ayat 13 Tuhan melanjutkan keluhannya terhadap umat Israel itu. Jangan lagi kamu membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci. Semuanya itu beban bagiku. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Secara harafiah, bangsa ini rajin beribadah kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, bulan-bulan baru, perayaan-perayaan yang tetap, ibadah-ibadah yang tetap mereka lakukan. Tetapi Tuhan katakan, tanganmu penuh dengan darah. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Di dalam ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depanku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini rupanya kejahatan yang dilakukan oleh bangsa itu. Betul, mereka selalu beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu rutin datang beribadah kepada Tuhan. Mempersembahkan korban-korban mereka, persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, mereka berbuat jahat. Tangan mereka penuh dengan darah. Mereka tidak melakukan keadilan. Mereka menindas anak-anak yatim dan para janda. Yang sebenarnya Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Agar supaya mereka justru melindungi para janda dan anak-anak yatim. Tetapi sebaliknya mereka justru menindas. Itulah sebabnya Tuhan katakan tangan mereka penuh dengan darah. Karena mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah. Lalu Tuhan panggil mereka. Di dalam ayat 18. Baiklah, kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana Tuhan bisa mengungkapkan ini? Di dalam ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Inilah yang saya sebut sebagai ungkapan kasih Allah. Karena di ayat 18 ini Tuhan memanggil bangsa itu untuk bertobat. Tidak cukup mereka datang dengan persembahan.
Tidak cukup mereka datang dengan korban yang banyak. Tidak cukup mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi hubungan sosial mereka dengan sesama, hubungan sosial mereka dengan masyarakat tidak baik. Mereka bukannya membantu orang-orang kecil, tetapi sebaliknya mereka menindas. Inilah yang Yesus katakan. Jika engkau menolong seorang yang paling hina, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Bangsa Israel justru mengambil kesempatan untuk menindas orang-orang yang miskin. Mereka justru mengambil kesempatan jika ada orang yang jatuh melarat, yang menjual tanahnya, mereka membeli dan mereka tidak pernah mau mengembalikannya. Walaupun Tuhan katakan tidak ada tanah yang dijual mutlak. Mereka memperkaya diri mereka. Betul, mereka beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tetapi mereka hanya memperkaya diri mereka. Lalu Tuhan panggil mereka, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jauhkanlah. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Belalah anak-anak yatim. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda. Ini harusnya menjadi tanggungan dari setiap umat-umat Tuhan. Jika kita mau menjadi makmur, kita harus setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam ayat 20 Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayat 19, Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Jadi kuncinya, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita mau menurut kepada Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan minta, mengasihi semua orang, bahkan Yesus katakan mengasihi musuhmu, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang limpah. Dan Tuhan menyatakan ungkapan kasih-Nya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Kermisi adalah warna merah tua yang sesungguhnya tidak bisa diubah untuk menjadi putih. Lalu di bagian berikut, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Kesumba ini adalah jenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah. Karena tumbuhan ini yang menghasilkan warna merah ini sering digunakan untuk dijadikan pewarna pakaian. Sehingga dengan demikian mustahil untuk bisa mengubah rumput kesumba yang warnanya merah ini untuk menjadi putih. Tetapi Tuhan mengungkapkan keajaiban kasih-Nya. Inilah alasannya mengapa saya menyebutkan ini sebagai keajaiban kasih. Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi yang tidak bisa diubahkan, Aku akan jadikan itu putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, yang sesungguhnya tidak bisa diubah menjadi putih. Tetapi Tuhan katakan, aku akan jadikan putih seperti bulu domba. Tuhan mau, Tuhan akan melakukan ini karena kasih-Nya.
Karena dia sangat mencintai manusia itu. Walaupun mereka sudah meninggalkan, walaupun mereka sudah berbuat jahat. Tetapi Tuhan minta, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Belajar berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam, belalah anak-anak yatim. Bila mana umat-umat Tuhan, baik bangsa Israel maupun umat-umat Tuhan sekarang ini, mau melakukan keadilan, membela anak-anak miskin, orang-orang terlantar, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Saya ingin menceritakan satu cerita. Di suatu tempat ada satu pasang anak kembar. Mereka ini kembar identik. Mereka sejak kecil bermain bersama-sama, pergi sekolah bersama-sama, kemana saja bersama-sama. Setelah besar, mereka pun membuat kebun bersama-sama. Walaupun kebun mereka ini terpisah, tetapi kebun mereka ini mereka kerjakan bersama-sama. Suatu kali, anak kembar yang paling tua ini dia berpikir, alangkah indahnya jika di antara kebun saya dengan adik kembar saya ini diairi sebuah saluran air, sebuah sungai kecil. Maka ini akan menjadi sangat indah dan akan menambah kesuburan untuk kebun ini sebagai tempat pengairan. Lalu dia memanggil alat, memanggil orang dan menggali parit untuk membagi kebun kedua saudara kembar ini. Tepat di perbatasannya. Suatu kali, sang adik kembar ini ketika dia bangun pada waktu pagi-pagi, dia melihat kenapa sudah ada sungai yang memisahkan. Lalu dia marah. Lalu dia panggil seorang tukang, segera bangun tembok. Segera bangun tembok. Karena saudara kembarku ini tidak mencintaiku. Lalu tukang yang dipanggil untuk membangun tembok ini, dia duduk dan dia mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Lalu kemudian dia bukannya membangun tembok, tetapi dia membangun sebuah jembatan yang menghubungkan kedua kebun ini. Lalu sang adik kembar ini, dia merasa marah. Tetapi saudara kembar yang tua, dia justru berterima kasih. Dia datang melintasi jembatan itu dengan rasa ingin mengucapkan terima kasih kepada adik kembarnya. Tetapi adik kembarnya datang dengan kemarahan. Mereka bertemu di tengah jembatan dan mereka berpelukan di sana. Saudara kembar katakan, saya sangat berterima kasih oleh karena engkau telah membangun jembatan. Aku telah memisahkan tetapi engkau membangun jembatan kasih. Yesus datang ke dunia ini untuk membangun kembali hubungan kasih yang putus. Dan Yesus akan datang kembali untuk memulihkan kasih yang telah putus itu. Tetap setia oleh karena Yesuslah yang telah membangun jembatan kasih antara umat manusia. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Oleh karena Engkau sangat mengasihi manusia. Dan Engkau tidak ingin kehilangan umat kesayangan-Mu. Oleh sebab itu Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan, untuk membangun kembali tali kasih yang telah putus,
untuk membangun kembali jembatan kasih yang telah putus itu. Sehingga melalui Yesus Kristus, kami boleh datang kembali kepada Bapa dan mendapatkan pengharapan baru, kehidupan baru. Terima kasih oleh karena janji-Mu. Terima kasih oleh karena pengorbanan putra-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan